selamat bertemu kembali dengan Misti Yurma dalam materi teks negosiasi bagian yang kedua. Anak-anak, di materi teks negosiasi bagian yang pertama kita sudah belajar tentang negosiasi itu apa. Tujuan dan struktur negosiasi itu seperti apa. Sudah kita pelajari. Dan yang paling penting, bahwa negosiasi ini merupakan satu ciri khas manusia sebagai makhluk sosial, di mana kita dalam kehidupan kita sehari-hari pasti membutuhkan interaksi dengan orang lain. Oleh karena itu, pasti terjadi yang namanya negosiasi. Nah, di bagian yang kedua ini kita akan membahas apa yang menjadi ciri-ciri dari teks negosiasi. Teks negosiasi itu ciri umumnya yang pertama, negosiasi pasti menghasilkan sebuah kesepakatan. Kemudian yang kedua, negosiasi menghasilkan keputusan yang harusnya saling menguntungkan. Yang ketiga, negosiasi merupakan sarana bagaimana untuk mencari sebuah penyelesaian. Negosiasi itu bisa terjadi dalam skala yang kecil atau skala yang besar, antara anak dengan orang tua, perusahaan dengan perusahaan, negara dengan negara. Oleh karena itu, apapun konflik, apapun satu kebutuhan yang terjadi di tengah kehidupan, itu bisa diselesaikan dengan cara negosiasi. Yang keempat, negosiasi mengarah pada sebuah tujuan yang praktis. Ada tujuan yang ingin dihasilkan dengan adanya sebuah negosiasi. Nah, yang kelima, negosiasi memprioritaskan kepentingan bersama. Jadi di dalam sebuah negosiasi yang baik harus dicari win-win solution. Dan dicari kesepakatan yang memang kesepakatan itu adalah untuk keuntungan bersama, untuk kepentingan bersama. Tidak boleh hanya menguntungkan sebelah pihak, yang satunya lagi pihak yang lain dirugikan. Itu bukan negosiasi yang baik. Ya, jadi perhatikan 5 ciri negosiasi ini. Nah, secara khusus kita bisa melihat negosiasi itu ciri-cirinya yang pertama distributif. Maksudnya distributif itu motivasi menang atau kalah di dalam sebuah negosiasi antara pebisnis dengan pihak yang lain. Nah, itu berarti dia distributif. Ada sebuah kepentingan yang berlawanan di situ. Dan kalau negosiasinya seperti itu, maka yakinlah hubungan kerjasamanya adalah hubungan kerjasama jangka pendek. Ya, untuk sekali ini aja, yang penting saya untuk banyak. Seperti itu. Nah, yang kedua, ada negosiasi itu tujuannya, ciri-cirinya itu integratif. Di mana tadi motivasinya sama-sama menang, kepentingannya cocok dan serasi, sama-sama menguntungkan. Oleh karena itu, kalau terjalin sebuah keputusan atau kerjasama yang sama-sama menguntungkan, berarti hubungan kerjasamanya dirancangkan untuk jangka panjang. Karena ada karakter yang sifat tadi saling membutuhkan itu sifatnya. Nah, sekarang kita lihat ciri kebahasaan di dalam sebuah teks negosiasi. Negosiasi yang baik itu disampaikan dengan bahasa yang santun, yang sopan. Kemudian bahasanya persuasif, ajakan bagaimana supaya terjalin komunikasi atau negosiasi yang baik. Dan kemudian negosiasi itu pasti ada pasangan tuturnya, lawan bicaranya. Ya, lawan bicaranya antara anak dengan orang tua, antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya, berarti ada lawan tuturnya. Kemudian yang keempat, terdapat partisipan. Ya, ada unsur-unsur manusianya, partisipannya, individunya ada di dalam sebuah negosiasi dan menggunakan konjungsi-konjungsi. Pasti ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan lebih lanjut, sebuah negosiasi itu memiliki kaidah kebahasaan yang pertama, melibatkan dua belah pihak atau lebih, baik itu secara perorangan atau perwakilan. Ya, baik itu perwakilan perusahaan dengan perusahaan yang lain atau yang lainnya. Yang pasti ini ada dua pihak atau lebih yang sedang bernegosiasi.
Yang kedua, berupa kegiatan komunikasi langsung tatap muka. Jadi sebaiknya negosiasi itu dilakukan secara langsung atau tatap muka langsung. Karena dengan bertatap muka itu kita kan bisa melihat ekspresi, gestur, mimiknya lawan bicaranya kita. Kemudian menggunakan bahasa lisan, ya, berdialog, kemudian didukung oleh gerakan tubuh dan ekspresi wajah yang mendukung. Ini sangat mendukung gitu ya ekspresi wajahnya supaya terjalin komunikasi yang baik. Yang ketiga, mengandung konflik. Ada kepentingan perusahaan A misalnya membutuhkan tenaga outsourcing dari perusahaan yang lain. Oleh karena itu, dia ingin menjalin komunikasi atau negosiasi dengan perusahaan penyedia outsourcing. Nah, ada pertentangan, ada perselisihan pasti. Di dalam negosiasi tidak langsung setuju, sepakat dengan apa yang ditawarkan, tetapi bisa jadi ada perselisihan. Tetapi di dalam perselisihan itulah nanti terjadi tawar-menawar. Kemudian yang keempat, menyelesaikan masalah melalui tawar-menawar atau tukar-menukar. Nah, itu yang tadi. Ada perselisihan, ada tawar-menawar, tetapi bagaimana tawar-menawar atau tukar-menukar itu diselesaikan dengan cara yang baik. Yang kelima, menyangkut suatu rencana program, suatu keinginan atau sesuatu yang belum terjadi. Jadi ada direncanakan kalau terjalin komunikasi kerjasama antara perusahaan kita, misalnya seperti itu dalam negosiasi. Apa program yang saya tawarkan? Apa keinginan? Seperti apa nanti kerjasama ini? Apa produk yang akan kita hasilkan? Nah, kemudian negosiasi itu tentunya bisa berujung pada dua hal, sepakat atau tidak sepakat. Sepakat kalau memang kedua belah pihak saling menguntungkan, terjadi kesepakatan, tapi bisa jadi tidak sepakat. Kalau sebelah pihak tidak setuju dengan apa yang ditawarkan oleh pihak yang lain. Misal kalau jual beli rumah, seseorang menawarkan rumah dengan harga tertentu, tapi pihak pembelinya akhirnya tidak sepakat, tidak terjadi negosiasi. Di akhirnya, karena apa? Mungkin ya tidak cocok dengan harga rumahnya, tipe rumahnya atau model rumahnya tidak sesuai, atau berbagai alasan yang lain. Tetapi sepakat atau tidak sepakat, akhir dari sebuah negosiasi, harusnya negosiasi itu bisa diakhiri dengan cara yang baik, cara yang sopan, cara yang benar. Oke. Kemudian macam-macam teks negosiasi, bisa kita lihat negosiasi itu ada yang bersifat kooperatif, konfliknya dapat diminimalisasi, diperkecil, dan seluruh gagasan yang ada fokus pada tujuan, yakni mencari solusi yang terbaik. Ingat, sebuah negosiasi, sebuah kesepakatan itu bisa aja ada perselisihan. Tetapi bagaimana di dalam perselisihan ini bisa dicari apa solusi yang baik, yang saling menguntungkan. Itu namanya kooperatif. Yang kedua, negosiasi kompetitif. Kompetitif itu kalau di dalam bernegosiasi itu terjadi suasana yang kurang ramah. Sebab apa? Masing-masing pihak berusaha untuk mendapatkan tawaran yang baik, mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, nanti dia bersifat kompetitif. Pihak yang lain ya sedikit rugi begitu. Yang satu pihak ini pengen mencari untung yang banyak. Nah, itu negosiasinya beda ya. Oke. Sampai di sini dulu topik kita kali ini di dalam negosiasi bagian yang kedua. Selamat bernegosiasi. Terima kasih. Selamat pagi. Bye.